Dialog kembali kami lanjutkan masih dengan Pak Sani Iskandar. Pak Sani, menurut Anda sendiri, analisis Anda, apa sebetulnya yang menyebabkan perda-perda yang keluar banyak yang bermasalah? Ya, sebetulnya ujung-ujungnya ya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Di mana memang daerah kan punya anggaran untuk pembangunan dan sebagainya. Ya, dan itu dan sebagian besar itu kan kemudian habis untuk pengeluaran belanja. Ya, dalam hal ini ya gaji pegawai negeri dan segala macam, sehingga akhirnya yang bisa dipakai untuk pembangunan tinggal sedikit. Ya, dari situ kemudian ya mereka terus berlomba untuk mencari pemasukan ya dalam dengan cara yaitu mengeluarkan perda-perda tersebut. Jadi sebetulnya perda-perda yang dikeluarkan itu mungkin prosesnya tidak bagus, begitu tidak melalui proses yang seharusnya, tapi kemudian keluar hanya untuk mencari pendapatan. Iya, sebetulnya ada teorinya ya atau konsepnya itu yang disebut RIA itu, Regulatory Impact Analysis. Dalam arti setiap kebijakan publik yang dikeluarkan itu memang harus betul-betul dikaji dengan mengundang para stakeholders ya yang terkait, yang kemungkinan terkena dampak dengan peraturan itu diundang dulu, ya, diajak bicara dan segala macam. Diuji coba dulu, sebelum ya, dikeluarkan. Ya, mungkin bukan diuji coba, tapi sifatnya lebih ya dikaji dan diminta pendapat dan segala macam seperti itu. Pada praktiknya sudah begitu atau belum? Menurut saya sih sebagian besar belum. Ya, termasuk yang di pusat pun juga nggak semua kementerian juga cukup kooperatif ya. Ada beberapa aja kementerian misalkan seperti perindustrian ya. Tapi ada beberapa yang juga ya diam-diam sembunyi-sembunyi tiba-tiba keluar kebijakan. Ya, dalam hal ini kita berharap memang Apindo, Kadin dan asosiasi-asosiasi sektoral industri terkait itu harusnya diundang, diajak bicara gitu ya, supaya nanti pada waktu keluarnya juga mereka mendukung. Betul, bukan kemudian baru teriak-teriak ya ketika peraturan itu diberlakukan. Tapi begini, ketika sudah ada 3.000-an perda yang bermasalah, begitu, dan tadi kita sudah sempat menyebutkan bahwa 58% diantaranya menghambat investasi, begitu. Apakah ini artinya pemerintah pusat juga kurang mengawasi perda-perda di daerah sehingga keluar begitu saja dan kemudian menghambat investasi? Ya, memang ini kan jumlah pemerintah daerah ini khususnya di tingkat 2 ini kan kabupaten kota kan banyak sekali ya. Dan saya ngelihat memang untuk pemerintah di pusat aja untuk mengurusi di internalnya mereka sendiri aja juga sudah kewalahan mungkin ya. Jadi saya pikir juga kurang ya, bukan cuma pengawasan tapi khususnya pembinaan juga. Ya. Dan kadang-kadang fungsi pemerintah tingkat 1 itu yang kadang-kadang juga posisinya nggak jelas ya, banci juga. Sehingga memang ini sangat disayangkan ya. Kalau dulu kan namanya bupati, wali kota itu kan dia sangat takut, hormat ya dengan gubernur ya. Kalau sekarang ini praktis sudah nggak ada ininya, praktis nggak ada wibawanya gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, saya sempat berbincang beberapa hari yang lalu dengan wakil dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia. Mereka menyatakan begini. Pak Adi Lukman ya? Betul sekali. Mereka menyatakan bahwa sebetulnya ya oke lah ada beberapa peraturan daerah yang dipangkas, tapi mereka khawatir akan muncul justru peraturan-peraturan daerah baru yang memang. Tapi paling tidak dengan dicabut, dibatalkan ini kan memberikan efek jerah. Dan untuk memberikan efek jerah ini memang perlu ada satu tindakan, sanksi, ya, ada dasar undang-undangnya juga, ya, bahwa untuk perda-perda yang terbukti akhirnya dibatalkan, dicabut, itu termasuk gaji daripada pimpinan daerahnya, termasuk DPRD-nya, itu bisa dilakukan juga suspend juga, penundaan juga gitu, ya, atau mungkin 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan tidak dibayarkan dan sebagainya. Jadi memang ada aturannya begitu. Harusnya ya? Ada, ya cuman ini kan memang undang-undang itu keluar nanti PP yang untuk pelaksanaannya ini yang masih tersendat. Ya, jadi saya pikir memang perlu ada sanksi. Ya, jadi kalau selama nggak ada sanksi ya ini akan terus. Ya, tapi menurut saya ya paling tidak ini harus sudah diawali ya dengan pencabutan ini, sehingga paling tidak itu bisa untuk proses berpikir untuk pengeluaran selanjutnya tidak seenaknya gitu. Oke. Ada yang menyebutkan juga begitu ya, pemerintah daerah seharusnya mengubah pola pikir. Artinya begini, mereka mungkin saja mengambil pemasukan itu bukan lagi dari pungutan tapi dari investasi. Menurut Anda seperti apa? Ya, sebetulnya dengan membuat daerah itu semakin kondusif, itu semakin investor berdatangan. Jadi sebetulnya dari pungutan-pungutan yang resmi aja, ambil contoh IMB ya, izin mendirikan bangunan.
kemudian NJOP, ya, kemudian PBB, ya, kemudian dari BPHTB, biaya balik nama hak atas tanah, ya, setiap kali ada transaksi, kalau ada investasi masuk kan dia beli tanah di situ untuk membangun pabrik. Itu aja kalau dikumpul-kumpulin udah banyak gitu loh. Makanya sebetulnya harusnya kepala daerah itu berlomba untuk membuat daerahnya semenarik mungkin supaya banyak investor masuk. Jadi yang maksudnya berdasarkan pajak dan distribusi yang sudah memang berjalan, dari situ aja tentunya pemasukannya akan banyak sekali gitu. Oke, jadi kita harapkan memang aspirasi dari para pengusaha, Apindo dan sebagainya supaya nanti 3.000-an perda yang akan dicabut itu sesuai dengan harapan, begitu Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak Sani Iskandar telah bersama kami. Dan pemirsa, saat lagi rekan Ani Rahmi akan menyampaikan informasi dari pasar saham dan dunia properti. Ani, apa saja informasi dari pasar saham dan dunia properti hari ini? Dodi dan juga pemirsa, aksi profit taking menekan pergerakan IHSG dan bursa regional pada perdagangan hari ini. Sementara dari dunia properti ada informasi Bank Indonesia melonggarkan rasio loan to value dan financing to value untuk pembiayaan properti. Demikian Dodi. Ya baik Ani, terima kasih. Pemirsa, Money Report akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.